Video kali ini saya akan menerangkan pada bagian pembuatan front end. Jadi sebelumnya selesaikan dulu pada bagian backend-nya dari input carousel, kategori, konten, user, sama konfigurasi. Oke, di sini saya sudah menyiapkan template-nya, namanya Kitkinder. Ini saya ngambil dari Theme Dari Theme ini saya bisa kunjungi sendiri. Ini banyak banget template-template gratisan. Nah, saya masuk pada bagian apa namanya aset ini, terus dibuka di browser, terus di sini saya kasih namanya Kitkinder, tak ekstrak. Terus untuk namanya tak ganti jadi apa ya? Front, biar nanti gampang nulisnya. Ini kayak gini tampilannya. Nah, yang kita pakai pada bagian kontennya, kita masuk ke page, build grid. Nah ini yang nanti akan menampilkan kontennya. Terus yang atas ini nanti kita ganti carousel. Terus yang kayak ini detail profilnya, nama websitenya, email, pilihan konfigurasi. Terus nanti ketika dia diklik kontennya ini, nanti dia akan ke halaman detailnya ini. Detailnya seperti ini. Jadi untuk template-nya, silahkan kalian cari yang ada halaman seperti ini. Yang menampilkan halaman blog secara banyak sama detailnya. Oke, lanjut. Kita masuk pada bagian ini, front. Berarti ini yang blok HTML ini ya, kita buka blok HTML ini. Kita copy semuanya. Kemudian kita masuk pada bagian apa namanya view yang beranda ini. Kita copy semuanya, terus paste. Terus kita sambungkan template-nya. Dari sini ya, IMG ini kan dia masuk ke dalam IMG ini dia masuk ke dalam bagian aset terus front end image ini. Berarti kita tambahkan echo php dash url aset terus ke front plus slash titik koma. Terus ini kita copy, paste ada bagian lib benar ss. Sudah kita hapus biar lebih sedikit codingannya ya. Nah, biar nggak banyak. Ini boleh kalian silakan, boleh nggak bagian CSS-nya. Terus bagian paling bawah JS-nya. Ini mail JS. Terus kita refresh ke bagian ini. Ini kita kasih ini ya. Tapi di sini nanti dia akan pindah ke URL awalnya. Jadi ke template admin ini. Terus mana yang indeksnya? Indeksnya pada bagian nih, indeks. Ini. Berarti ini kita tuliskan PHP, kemudian dash URL. Nah, ini aja. Kita refresh. Nah, oke. Sekarang kita masuk pada bagian ini, bagian template-nya ini. Yang berarti yang beranda ini ya. Nah, pertama, pada bagian ini, kita kasih, berarti ini sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan judul websitenya. Kita kan ada ini ya, ada namanya database, localhost, bagian admin. Terus MS, kemudian konfigurasi. Nah, ini ada judul website. Pakai yang ini. Oke, sekarang kita masuk pada bagian controller yang menampilkan beranda. Berarti pada bagian controller home ini.
Ini kita kasih namanya perintah untuk menampilkan tabel konfigurasi dengan perintah this db, kemudian from, nama tabelnya adalah konfigurasi. Kemudian dia ditampung dalam variabel namanya config sama dengan this db get. Kemudian kita pakai row. Kenapa pakai row? Karena pada tabel konfigurasi ini dia hanya cuma ada satu baris tabel. Kalau banyak pakainya result array. Terus kita buat data yang bertipe array yang menampung apa namanya, satu itu ada judul halaman atau judul aja, kita isikan misalkan beranda, terus nama webnya misalkan tip topik seperti ini, terus koma, config diisi as config, ini titik koma, terus ini kita lempar data arraynya ke dalam sini as data. Nah, terus kita bisa langsung panggil apa namanya, kolom judul website dari variabel config ini. Kita masuk ke beranda. Nah, ini kita tuliskan seperti ini. Echo php. Kemudian tadi sconfig. Nama kolomnya adalah judul website. Kalau kita refresh. Oke, ini bentar ya. Ini kepanjangan lah ya. Kita edit aja ya. Misalkan fit ini aja. Refresh. Oke, ganti. Logonya biar aja nanti kamu ganti sesuai dengan kalian yang punya. Mungkin masuk ke navigasi ini home. Home ini masuk pada bagian navigasi ya. Tapi yang mana ini? Ini ada kosong, ini apa ini? Kita hapus apa ini? Oh, yang apa sih linknya tadi? Ini kita terapkan pakai ini. Nah, lebih enak kayak gini ya. Nah, ini lebih enak. Kayak beauty. Nah, home nanti dia akan mengarah ke halaman base URL. Base URL. Terus kebotnya ini sebenarnya kita bisa kasih apa namanya, yang bagian profile ini ya. Untuk profile nanti saya tampilkan pada bagian sini aja. Berarti yang about kita bisa hapus. Terus bawahnya nanti ada apa namanya, kategori kontennya sesuai dengan bagian ini, konten ini. Nah, terus di sini kita berarti kan kita mau menampilkan kategori konten ini ke dalam navigasi bagian ini kan. Oke, enaknya tampilkan ya di sini aja. Atau di sini nggak boleh. Kalau mau pakai apa namanya, submenu. Berarti pada bagian home kita kan mau menampilkan kategori. Berarti di sini kita kasih namanya sini as this db from kategori, terus kategorinya ini kita tampung dalam kategori, terus tampilkan. Nah, karena dia kategorinya banyak, kita pakai result array seperti ini. Terus ini kita kasih kategori. Nah, terus masuk pada bagian beranda ini. Nah, pada bagian ini jadi cukup kasih satu aja kayak gini. Ini terus ini kita kasih forage php forage, kemudian ini s kategori,
apa ya, SKT ya. Terus bentuk PHP-nya taruh di bawah sini. Ini. Terus ini kita kasih namanya Expo PHP, kemudian base URL. Ini akan pindah ke halaman home, kemudian kategori, terus ID kategorinya apa? SKT, ID kategori. Ini saya enter aja. Ini. Terus ini captionnya apa namanya, kategorinya, labelnya. Ini SKT, namanya kategori. Kalau kita refresh, apa ini? Nama kategori saya apa? Nama kategori. Nah ini pengumuman agenda informasi penting sesuai dengan ini ya, kategorinya ya. Kontaknya kita hapus. Untuk join kelasnya kita kasih ini aja, login. Terus ini kita kasih alamat yang mengarah ke login. Ini base URL out, ini aja out. Dasar. Nah, ini. Oke, kemudian setelah berhasil pada bagian navigasi ini, selanjutnya kita bahas pada bagian org ini. Ini kita ganti apa namanya, jadi carousel ya. Kita masuk pada bagian ini. Ini kita ganti jadi carousel. Nah, untuk carousel itu kalian pastikan itu pakai bootstrap yang versi berapa. Di sini 4,53. Nah, terus untuk carouselnya kalian bisa buka bootstrap source-nya ini. Kalian pakai versi yang sama. Kalau 4 berarti 4. Ini 4. Terus saya mau pakai carousel yang mana ya? Yang ini aja. Ini nggak bisa nge-set otomatis ya. Atau yang ini aja ding, yang ada next nya. Terus kita copy ke bagian sini. Kita rapikan. Kayak gini. Jadi nanti yang diedit adalah bagian ininya. Pada bagian ini sesuai dengan forage dari pada database carousel. Kita buka home. Nah ini kalian kasih namanya ambil data dari database carousel ini. Ini sudah ke carousel. Pada bagian sini kita tuliskan PHP, kemudian storage. Kita copy aja dari sini. Ini namanya carousel. Terus penutupnya. Nah, seperti ini. Terus untuk image-nya, gambarnya, kita ngambil dari ini aja, carousel index. Ini kita copy, paste di source-nya sini. Terus kita coba. Apa ini? Oh ini harusnya adalah AA. Oke. Nah, ini ada sedikit bug. Jadi pada bagian carousel ini tidak aktif ya. Ini kalau kayak gini artinya semua carousel ada aktifnya. Jadi hanya boleh kan kalau kita buka di Bootstrap ini ada 1, 2, 3. Nah, di sini ada aktif 1, artinya yang ditampilkan 1 itu. Jadi kalau di sintaks kayak gini, nanti dia akan langsung otomatis aktif semuanya ketiganya. Artinya kayak gini nggak bisa. Nah, kita bikin logika kayak gini. Kita buat logika yang mana ketika dia nomor 1, maka akan menuliskan aktif. Nah, ini logikanya. Kita tambahkan sno dengan 1. Terus ini ada namanya sno++.
Terus kita tambahkan echo PHP. Jadi if jika itu S0-nya sama dengan 1, maka dia akan menuliskan echo aktif kayak gini. Nah, nanti ketika yang urutan nomor 2 kayak gini kan nomor 2, berarti nomor 2 kan nggak ada aktifnya. Kita refresh, oke berhasil ya. Cuman ini nggak rapi kayak gini. Ini lebih ke template bootstrapnya sebenarnya. Ini silahkan kalian cari sendiri biar ini lebih rapi bagaimana caranya. Lanjut pada bagian ini. Ini apa ya? Atas blok from oke, yang ini pada bagian ini berarti artikel ada apa? Artikel uh, welcome to Vita Land artis kita ya, nah gini aja deh. Terus ini untuk kontennya apa? Kita sisakan satu aja, ini kan ada 6. Sisakan satu. Satu. Nah, ini yang packingnya nggak usah kita hapus. Nah, kayak gini. Nanti akan diulang-ulang terus. Nah, lanjut kita buka pada bagian home. Kita kan perlu ini ya, perlu menampilkan tabel pada apa namanya? Konten ya. Kita bisa copy dari konten ini. Jadi kita sekalian gabung-gabungkan tabelnya. Jadi apa namanya? Tabel kategori sama user. Kita copy, paste ke home, terus pada bagian sini, terus tambahkan konten, konten. Terus masuk pada bagian beranda. Berarti yang diulangin bagian sini ya. Bagian nah ini dari sini. Ini kita kasih forest, saya ngopi aja biar cepet. Ini terus ini nggak usah pakai nomor. Terus kasih tag penutup forestnya. Nah, kayak gini. Terus ini kita kasih echo. Ini kan berarti judulnya atau ini judulnya atau PHP. Jadi konten berarti apa ya? UU UU kita buka ininya namanya apa? Judul keterangan. Berarti ini judul. Terus kalau yang ini kan nama yang apa namanya? Nama kontributornya. Berarti ini dari nama tabel user. Ini kategorinya. Berarti ini kategori. Ini nggak perlu komentarnya, nggak ada. Kita cek. Nah, UU. Apa UU? Tadi pakainya apa ini? Konten, benar, benar. Kita cek lagi. Assessment UU 88 apa nih? Oh ini kurang kurang dolar. Nah, ini kategorinya tadi nama kategori toh ini. Nah, si nama kategori. Nah, ini. Terus tadi ada foto ya. Fotonya kita ngopi aja dari apa namanya? eh Konten index. Mana bagian foto? Fotonya ini yang ada URL-nya. Nah, ini. Ini kita copy, kemudian paste di source-nya foto. Berarti yang ini. Nah, ini tadi UU. Terus, nah kayak gini. Terus yang ini
Ini kasih nggak ya? Mungkin ini nggak usah kita kasih ya untuk deskripsinya. Nanti untuk deskripsinya dia harus diklik dulu. Terus ini baca selengkapnya. Nah, nanti dia akan masuk ke bagian echo php dash URL. Terus ini masuk ke halaman apa namanya home. Kemudian eh, akan artikel kemudian slash ini dia ngambil dari Slack-nya. Slack kita coba. Nah, ini kita klik. Ini contoh 3 bener ya, sesuai dengan judulnya. Kalau ini cuma gula tok. Oke, terus apa lagi nih? Kalau kita tambah lagi kontennya. Konten misalkan dicari lowongan, pengumuman. Jangan dicari orang penting. Fotonya yang sesuai ya. Kita refresh. Nah, ini nggak rapi ya. Jadi untuk rapi itu adminnya harus pintar-pintar untuk ngelola foto-fotonya. Terus ini kita sesuaikan lagi yang bagian footernya. Untuk nextnya ini kita bahas di video yang berbeda. Jadi kita fokus dulu pada bagian menu beranda. Terus ini bagian bawah. Nah ini ini berarti kita ngambil dari ini ya, dari judul webnya. Tadi ini. Hmm, mana tadi? Nah ini. Terus ini deskripsinya, profile website, profile website. Nggak pakai E kayaknya. Nah ini saya copy aja dari ini ya, pipa pik biar isinya kelihatan banyak. Nah ini tak copy, terus aku buka pengaturan konfigurasi, tak paste bagian sini. Nah, simpan, saya refresh. Nah ini, terus ini ada sosmed. Sosmed ini sesuai dengan eh, sosmed yang diinputkan tadi, bagian konfigurasi. Ini berarti kita kasih dari sini kita pakai Twitter ini ya. Twitter ada nggak ya? HTTP Twitter kayaknya nggak ada ya. Apa jatuh ini? Instagram, Facebook. Instagram, Facebook. Berarti ini untuk Twitternya kita hapus. Terus Facebook. Terus kasih HTTP. HTTPS. Ini kalau di sini ada, kalau di bagian sini nggak ada HTTP-nya, berarti ya bagian sini kasih HTTP. Atau ini nggak usah dikasih HTTP, sudah bagian sini kita kasih namanya HTTPS. Nah, gini. Samanya juga pada bagian Instagram ini. Terus saya simpan. Ini bagian apa namanya? Facebook. Terus untuk yang LinkedIn nggak ada. Kemudian Instagram. Nah, ini. Tak refresh, tak klik. Nanti ke Facebook. Apa ini? Oh, belum tak ganti. Facebook. Ini Instagram. Kita lihat. Oh, bener. Cuman ini kan nggak ada ininya, nggak ada ID-nya. Asal ngetik kalau Instagram. Oke, bener ya. Lanjut, ini ada alamat get install. Misalkan apa ya? Kontras. Ini ada alamat. Diambil dari alamat ini. Alamat. Kemudian ada email. Dari email.
Nah, kemudian ini ada pun dari WA, nomor underscore WA. Terus yang quick link ini kita ngambil aja dari atas ini ya, dari home. Nah ini, berarti ini home itu kan sama kayak ini ya. Mana? Home itu ke base URL, ke ini. Berarti, nah ini home. Terus yang lainnya ini kan, dan nah ini kita ambil dari ini, kategori ini. Kita copy aja, paste pada bagian bawah sini. Ini terus yang linknya ini sesuai dengan yang ada di sini. Ini saya copy, paste bagian ini. Kemudian untuk URL-nya sama kayak yang ini. URL-nya kayak gini. Terus untuk labelnya ini, kita ganti. Terus ini kita hapus. Biar lebih mudah dipahami, ini kita enter-enter aja. Nah gini. Ini. Nah, kayak ini. Terus refresh, link bawah, nah kayak gini. Ini udah nge-link. Home kan paling atas. Ini apa ini? Ini nggak perlu sebenarnya. Ini nggak perlu, atau ini kita hapus aja. Terus ini biar ke tengah, berarti kan kita main di bootstrapnya ini. Ini kan 3. Kita ganti 4. 4. Nggak di ini. Nggak ganti ya. Ini belum ke itu ya. Ya, ini kalau pengen ke sini lebih ke main ininya ya. Main ke bootstrapnya. Nah, udah ini. Terus yang bawahnya ini kita hapus saja. Kita keep all reset correct. Kalau ini kita ambil dari judulnya. Nah, ini. Udah selesai, kita sudah selesai pada bagian ini ya, bagian menu perendahannya. Nah, setelah ini kita masuk pada bagian menu detailnya konten sama menampilkan sesuai dengan kategorinya apa.